Baik, kita lanjutkan ke contoh stub tunggal seri. Ya, di sini ada satu contoh case atau kasus, yaitu suatu antena dipol bekerja pada frekuensi 120 MHz, memiliki impedansi 44,8 minus J 107 ohm. Buatkan rangkaian penyesuaian impedansi dengan stub seri pada saluran transmisi yang memiliki impedansi karakteristik 75 ohm. Jadi di sini saluran transmisinya itu memiliki impedansi karakteristiknya 75 ohm. Lalu antena dipol bekerja pada frekuensi 120 MHz dan impedansi pada antenanya yaitu 44,8 minus J 107 ohm. Jadi kita akan buatkan rangkaian penyesuaian impedansi dengan stub seri di saluran transmisi tersebut, gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Kita menggunakan pendekatan grafis ya untuk lebih memudahkan kita, yaitu menggunakan tools Smith chart. Jadi kalian sediakan terlebih dahulu kertas Smith chart-nya, kemudian pensil, kemudian busur ya, atau bisa juga jangka dan juga penggaris gitu ya. Jadi itu alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut gitu ya. Nah, pertama-tama silakan gambarkan lingkaran unit pada R1. R sama dengan 1. Jadi di Smith chart kalian, kalau bisa dilihat, nah seperti ini. Nah, R sama dengan 1 itu adalah yang gambar lingkaran yang berwarna merah ini. Nah, ini yang lingkaran berwarna merah ini semuanya R-nya sama dengan 1. Jadi kalian lihat dulu di garis aksis bilangan real di sini. Ya, kalau kalian masih bingung tentang mana bilangan real, mana reaktansi atau imajinernya, silakan dibuka kembali video sebelumnya ya. Di situ ada pengenalan Smith chart, silakan. Nah, di sini saya langsung saja. Di sini di bilangan real atau di bilangan resistansi. Di sini nih yang garis ini kalian pilih titik 1,0. 1,0 di sebelah sini ya, di pusat Smith chart itu adalah R sama dengan 1. Nah, kalau kalian gambar lingkaran ke atas sampai dengan ke ujung sebelah kanan ya, terus juga kembali lagi ke arah bawah terus ke titik 1,0 lagi. Nah, ini satu lingkaran penuh ini R-nya itu konstan ya. R-nya itu konstan yaitu sama dengan 1 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkaran R sama dengan 1. Lalu kemudian sudah digambarkan yang ini ya, yang lingkaran merah ini, yang R sama dengan 1. Normalisasi impedansi beban pada Z0 sama dengan 75 ohm dan Z load-nya atau Z antenanya ini sama dengan 44,8 minus J 107 ohm. Nah, cara normalisasinya bagaimana gitu ya. Nah, mudah saja untuk menormalisasi ZL ini tinggal dibagi dengan Z0 atau impedansi pada beban itu dibagi dengan impedansi karakteristik dari saluran transmisi, yaitu 44,8 minus J 107 dibagi dengan 75 ya. Nanti didapat ZL aksen atau ZL ternormalisasi itu sama dengan 0,597 minus J 1,43 ohm gitu ya. Lalu kemudian setelah itu setelah didapat ZL aksen tinggal diplot ya, plot ZL aksennya atau ZL ternormalisasi kemudian bisa disebut sebagai titik A. Jadi diplot di sini tadi berapa? 0,597 minus J 1,43. Nah, di sini ya. Jadi kalian nanti caranya adalah di bagian real, tadi kan di bagian real itu adalah 0,597 ya. 0,597
kalian cari di garis yang ini ya, garis lurus ini, cari 0,597 gitu ya. Nanti didapat misalkan sebelah sini, nah sebelah sini misalkan ya. Sebelah sini nanti ditarik garis ke arah bawah. Kenapa ke arah bawah ya? Kenapa nggak ke arah atas? Karena di sini lanjutannya bagaimana nih tandanya, minus atau plus ya, untuk reaktansinya minus atau plus. Di sini reaktansinya itu adalah tandanya adalah minus. Kalau tandanya minus kita ambil reaktansinya itu yang di bawah ya. Reaktansinya yang di bawah. Jadi di sini sudah dapat 0,597, tinggal dicari 1,43. Mencari 1,43 itu didapat dari yang garis lingkaran terdalam yang ini nih. Yang ini. Nah, kalian cari nilai 1,43. 1,43. Nah, setelah didapat 1,43 misalkan di daerah sini ya. Kalian tarik garis ke atas secara meringkal ya. Di sini sejajar dengan garis yang ini. Nanti di yang ini juga kan yang bilangan realnya atau resistansinya itu juga ditarik garis ke arah bawah. Jadi nanti ada perpotongan antara nilai R dan nilai reaktansi. Ya, perpotongan tersebut adalah titik A tadi ya, yaitu titik A sama dengan atau sama dengan ZL aksen itu sama dengan 0,597 minus J 1,43. Nah, didapat titik A gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Ini kan udah dapat nih ya. Nanti tarik garis dari pusat Smith chart sampai dengan ke titik A sampai dengan memotong garis terluar dari Smith chart. Nih, garis lingkaran terluar dari Smith chart atau di sini untuk nilai wavelength toward to generator gitu ya, sampai ke arah luar Smith chart. Sudah dapat garis dari titik pusat ke titik A sampai ke lingkaran terluar dari Smith chart ya. Nah, ini garis yang ini. Lalu kemudian lihat nilai WTG-nya. WTG itu adalah wavelength toward generator ya. Nah, ini nilai di sebelah sini nih. Nih nilai yang kecil-kecil ini silahkan dilihat di Smith chart masing-masing. Di sini saya dapat yaitu sekitar, ini salah ya. Harusnya WTG sama dengan 0,339. Sorry. Ini belum saya ubah. Sebentar. Tiga sembilan. Oke. Nah, kalau saya dapat itu adalah sekitar 0,339. Tapi silakan kalian dapatnya berapa, pasti tidak akan terlalu jauh dari titik ini ya. WTG-nya adalah 0,339. Nah, ini nanti yang akan kita butuhkan untuk mencari jarak dari beban ke stubnya ya, yaitu parameter D gitu ya. Nah, ini udah didapat, tinggal di plot aja ya. Saya dapatnya adalah 0,339. Lalu kemudian si titik A tadi gitu ya, putar beban searah generator sampai memotong lingkaran R sama dengan 1 yang kemudian diplot sebagai titik B. Titik B ini sama dengan 1 plus J 1,86 ohm ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Jadi di sini kan ada titik A nih ya. Titik A ini kalian putar searah jarum jam atau searah wavelength toward generator. Yang ini ya, wavelength toward generator tuh ke arah searah jarum jam. Gitu ya. Maksudnya wavelength toward to generator ini dari beban menuju ke dari beban menuju ke generator gitu ya, dari beban menuju ke generator. Itu dari beban menuju ke generator ini untuk mendapatkan nilai D gitu ya, mendapatkan nilai D dari beban ke arah stubnya itu ya, ke arah stub itu berapa jaraknya gitu ya. Nah, ini diputar searah jarum jam atau toward to generator
sampai memotong lingkaran R sama dengan 1 tadi, yang tadi kalian sudah buat lingkaran merahnya gitu ya. Caranya kalian menggunakan jangka yang jarum jangkanya kalian tempatkan di pusat Smith chart, lalu yang pensilnya kalian tempatkan di titik A tadi. Kemudian buat lingkaran dengan radius dari titik pusat ke titik A. Radiusnya dari titik pusat ke titik A, silakan diputar. Nanti didapat lingkaran PSWR konstan gitu ya. Nah, nanti yang hijau ini kalau kalian buat lingkaran gitu ya, lingkaran penuh gitu ya. Kalau buat lingkaran dengan radius tersebut itu merupakan lingkaran PSWR konstan, yang dimana lingkaran tersebut kan melewati titik-titik yang lain ya, bukan hanya titik A ya, dengan nilai resistansi dan nilai reaktansi yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, kalau dilewati oleh lingkaran tersebut, maka nilai PSWR-nya itu konstan atau sama gitu ya. Nanti antara lingkaran dengan radius titik A tadi dengan lingkaran R sama dengan 1 itu akan terjadi perpotongan gitu ya, akan terjadi perpotongan. Nah, perpotongan antara lingkaran PSWR konstan dengan lingkaran R sama dengan 1 itu merupakan titik B ya, titik B. Lingkaran yang terdekat ya, yang terdekat dalam artian ini kan kalian berputarnya itu wavelength toward to generator ya, jadi ke arah jarum jam, jadi ke sini terus sampai dengan titik terdekat. Berarti titik terdekatnya di sini ya, bukan di sebelah satunya, walaupun dari terlihat dari kasat mata yang terlihat gitu ya, ini titik A ini lebih dekat, misalkan perpotongannya di sini. Tapi kan ini kita berjalannya itu ke arah jarum jam, bukan berlawan jarum jam gitu ya. Jadi yang terdekat tetap yang di atas ini, gitu ya. Jadi nanti diplot ya perpotongan tadi sebagai titik B. Sebagai titik B, di mana nanti untuk titik B didapat nilai R-nya itu sama dengan 1 dan nilai X-nya itu adalah plus 1,86. Plus 1,86. Jadi nanti impedansi di sini itu akan sama dengan B sama dengan 1 plus 1,86I atau plus J 1,86 ohm gitu ya. Nah, sudah didapat titik B dan titik A gitu ya. Lalu kemudian sama seperti titik A tadi, tarik garis dari pusat. Tarik garis dari pusat Smith chart, yaitu R sama dengan 1,0 gitu ya. Di sini yang titik pusat ini ditarik garis ke arah titik B, sampai memotong lingkaran terluar dari Smith chart. Ya, sampai memotong lingkaran terluar Smith chart. Kemudian lihat nilai wavelength toward generatornya berapa gitu ya. Nah, kalau saya ini didapat adalah 0,1842. Kalau di sini di gambarnya ini 0,346 itu hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya. Nah, kenapa bisa didapat 0,346 ini? Caranya adalah di sini dijelaskan untuk jarak stub dari beban ke antena, dari beban antena ke stub gitu ya. Dengan menggunakan wavelength toward to generator ini sama dengan 0,5 dikurangi 0,339 ditambah 0,184. Nah, ini dari mana? Jadi seperti ini ya. Nah, ini satu lingkaran penuh ini adalah 0,5 lambda ya, atau setengah lambda. Jadi satu lingkaran penuh Smith chart ini adalah setengah lambda. Jadi di sini tuh ini di wavelength toward to generator, kalau dari sini ke sini ini adalah 0,5 gitu ya. Maka di sini 0,5 dikurangi dulu
titik yang ini. Titik yang ini adalah 0,339. Kenapa dikurangi? Karena yang dibutuhkan hanya dari sini ya ke sini gitu ya. Maka cara mendapatkan jarak dari sini sampai sini itu adalah tinggal 0,5 dikurangi 0,339 gitu ya. Didapat jarak dari sini ke sini. Nah, tinggal kalau dari sini ke sini itu kan dari 0 ya, dari 0 sampai ke sini. Dilihat titik ini di mana, yaitu di 0,1842 gitu ya, 0,1842. Nanti tinggal dijumlahkan jarak ini dan jarak ini gitu ya, berapa jumlahnya, yaitu sekitar 0,3452 lambda gitu ya, 0,3452 lambda. Jika kalau dibulatkan bisa jadi 0,346 gitu ya. Seperti itu. Jadi jarak dari antena beban ke stab gitu ya. Ini adalah 0,3452 lambda. Nah, sudah didapat ya untuk jarak stabnya gitu. Nah, terus untuk nilai reaktansi ternormalisasi pada titik B yaitu didapat 1,86 gitu ya. Nah, ini yang ini nih. Ini reaktansi di sini nih itu adalah 1,86 ohm ya, plus. Nah, ini nanti gunanya adalah untuk nanti harus dikompensasi. Yang ini tuh harus dikompensasi sehingga nanti nilai ini ya nih yang mana ya? Nah, nilai R0-nya nanti R0-nya ini harus sama dengan bilangan realnya saja gitu ya. Hanya harus sama dengan bilangan realnya saja. Nanti yang tadi kan si apa namanya? Reaktansinya ini 1,86 ini harus dihilangkan ya, harus dijadikan 0. Caranya nanti di slide selanjutnya. Nah, di sini. Oke, nah di sini nilai reaktansi ternormalisasi pada titik B yaitu didapat 1,86 sehingga JB itu sama dengan J1,86. Nah, panjang stab yang diperlukan harus mampu menghilangkan reaktansi tersebut. Jadi nilai ini itu dapat reaktansi ini dapat dihilangkan atau dikompensasi dengan panjang dari stabnya gitu ya. Di sini sisi luar Smith chart adalah lingkaran dengan R sama dengan 0 atau reaktansi murni. Bagian kiri adalah short dan bagian kanan adalah open circuit. Nah, ini sini bagian terluar tuh maksudnya yang R sama dengan 0 ini yang ini nih, yang bagian lingkaran bulatan yang paling dalam ini. Nih, yang nilainya di sini, di sini, di sini. Ini nilai R-nya atau nilai reaktansinya ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, di sini cari nilai minus 1,86. Kenapa minus? Ya, kenapa harus minus 1,86? Karena ini untuk menghilangkan yang J1,86 ini ya. Jadi nanti dikurangi dengan 0 minus J1,86 nanti didapat hanya R-nya saja gitu ya, hanya R-nya saja. Seperti itu. Jadi cara menghilangkannya adalah dengan menambahkan stab dengan impedansi R sama dengan 0 dikurangi dengan J1,86 ya. Ini untuk mencari panjang ya, untuk mencari panjang dari stabnya. Jadi tentukan titik minus J1,86. Jadi kalau misalkan kalian dapat titik B-nya tadi nih, yang titik B-nya tadi adalah 1 plus J3 gitu ya, 1 plus J3, maka nanti dibutuhkan yaitu R sama dengan 0 dan reaktansinya itu adalah sama dengan minus J3 ya. Jadi disesuaikan dengan didapat titik B-nya tadi berapa gitu ya.
Nah, di sini tentukan titik minus J 1,86 yang diperlukan. Nah, di sini cari titik minus karena tadi dimintanya minus, berarti yang di bagian bawah sini ya. Minus 1,86 berada di sini, kira-kira di sini. Ya, tinggal diplot. Ini semuanya R-nya sama dengan 0 ya, yang di pinggiran sini, di paling pinggir. Terus nanti nilai reaktansinya yang terdapat pada titik-titik tersebut ya. Di sini 1,86 berarti X-nya ini sama dengan minus 1,86 ohm. Nah, lalu di sini ada keterangan bahwa bagian kiri adalah short dan bagian kanan adalah open circuit. Jadi nanti di sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini adalah short circuit. Kalau kalian ingin stub dengan ujung terbuka, tertutup, ini shortnya di sebelah kiri, dan kalau terbuka ini di shortnya open circuitnya sebelah kanan ya. Nah, lalu cari panjang stub yang dibutuhkan. Untuk short circuit stub diperlukan panjang 0,38 lambda. Untuk open circuit stub diperlukan panjang 0,078 lambda. Nah, dari mana angka-angka tersebut? Jadi tadi kan sudah disebutkan ya. Kalau kalian ingin short stub gitu ya. Ini kalian tetap menggunakan nilainya yang wavelength toward generator ya, wavelength toward generator. Karena dari beban ke stub, gitu ya. Sama seperti yang tadi mencari D gitu ya. Kalian dari titik short dulu kalau kalian ingin menggunakan stubnya yang short ya. Dari short dulu terus sampai dengan titik B aksen. Katakan saja ini B aksen ya. Ke titik B aksen itu jaraknya berapa? Ya, jaraknya berapa? Dilihat di nilai wavelength toward generatornya di paling bagian luar sini. Jadi kalian tarik, untuk lebih jelasnya, tarik garis dari tengah, dari titik pusat sampai mengenai B aksen sampai ke titik terluar ya. Nanti didapat dari ujung paling kiri ya, dari short ini sampai ke titik B aksen ini adalah sekitar 0,328 lambda ya. Lalu kalau misalkan saya pengen stubnya itu yang terbuka gitu. Nah, kalau yang terbuka tinggal kalian putar dari arah open ini, dari titik open ini ke titik B aksen ini gitu ya. Nah, jaraknya dari open ini dari 0,25 gitu ke sini itu adalah 0,078 seperti itu ya. Jadi untuk panjang dari stubnya, kalau kalian menggunakan stub yang short circuit diperlukan panjang 0,328 lambda. Tapi kalau kalian membutuhkan stub yang open circuit, kalian pasang yang stub open circuit, itu kalian gunakan panjangnya itu 0,078 lambda. Ya. Jadi seperti itu ya untuk penyelesaian dari stub tunggal seri seperti itu. Jadi sudah didapat ya nilai D, L ya.